Sapu Jagat dari Polres Boyolali, Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian terhadap pengendara mobil di gerbang eksit tol Boyolali. Pelaku ditangkap di kediamannya tanpa ada perlawanan, bro. Ini dia aksinya. Yang dibutuhkan apa bisa disiapkan, kita bisa langsung mengejar ke lokasi yang juga pelaku dalam kejadian tersebut. Dia sekitar 9 juta. Adanya laporan terjadinya tindak pencurian terhadap pengendara di gerbang eksit tol Boyolali. Tim Sapu Jagat dipimpin langsung Ibtu Wikan Sri Kardono lakukan penyelidikan. Tanggal 11 Maret 2021 yang mengakibatkan kerugian korban sekitar 9 juta. Mari kita ungkap perkara ini. Berdasarkan pengecekan kamera CCTV, mobil pelaku berhasil diketahui ciri dan keberadaannya. Tim Sapu Jagat langsung lakukan pengejaran di wilayah Mojosongo dan Semarang. Polisi yang sudah melakukan pengintaian sudah ikuti pergerakan pelaku. Tidak mau kehilangan targetnya, dengan cepat tim Sapu Jagat lakukan penggerbekan. Tersangka Ipang ditangkap tanpa perlawanan di hadapan keluarganya. Oh, ekstra buat kemarin ya? Iya. Sekarang barang-barangnya bisa kita kirim ke kan buktinya mana? Iya. Kapan ya? Udah 5 hari kemarin, Pak. Apa aja yang berarti? KTP? Oh, semua. Uangnya total berapa? Berapa? Total berapa? 2 juta 500. 2 juta 500. Iya. Oh ya, ditunggu ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini sama anggota. Ini ya. Ini laporan polisi yang ada di kabar ya. Oke. Ada barang lain enggak yang masih terlihat sini? KTP enggak sih? Apa ya? Enggak tak, bagi semua. Itu ada buktinya tadi. Itu ya. Ini sebenarnya jangan ikuti tak lapor dari itu ya. Soal KTP. Setelah interogasi singkat di rumahnya, pelaku kemudian digiring polisi. Nggak apa-apa, Habis jaga. Oh, Pak, ada apa? Polisi terus gali keterangan pelaku di dalam mobil. Nah, terus kamu buat apa ya? Yang kemarin tak kasih gitu. Bayar utang. Bayar utang berapa? Hah? Berapa bayar uang? Utang 700. Terus sisanya anakmu 500. Terus masih 700. HP ini semua gimana? Oke. KTP, dompet semua komplit. Dompet berapa semua? Pokoknya satu toh. Isinya apa aja? Saya nggak ngisi, nggak lihat isinya. Dompet? Cuma nggak lihat isinya saya. Dompet HP? HP 2. Udah. Dari penangkapan pelaku Ipang, polisi juga melakukan penangkapan terhadap kawan pelaku bernama Sukimin. Barang bukti berupa uang tunai, ATM, dan handphone disita polisi. Pencurian di eksit tol Boyolali, kebetulan
korbannya anggota TNI dan akhirnya melaporkan ke Polres tentang kejadian tersebut. Dan dari laporan tersebut kami memerintahkan tim Sapu Jagat untuk melakukan penyelidikan di TKP. Begitu di TKP, dari tim Sapu Jagat mendapatkan petunjuk pelaku tersebut dari kendaraan yang dikendarai. Terus akhirnya kita mapping kendaraan tersebut dan mendapatkan petunjuk kendaraan pelaku, dan setelah kita cari kita mendapatkan kendaraan tersebut, dan akhirnya kita juga mendapatkan petunjuk pelaku tersebut atau siapa orang yang membawa kendaraan pada saat kejadian tersebut. Untuk pendalaman keterangan dari pelaku masih kita periksa terus untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Tapi faktanya pada saat itu korban merasa kehilangan barangnya, dan kita hasil penyelidikan barang-barang tersebut ada pada yang diduga pelaku. Dari interogasi petugas, pelaku mengambil tas milik korban yang terjatuh saat hendak membayar tol di gerbang exit tol Boyolali. Pelaku yang berada di belakang korban kemudian mengambil tas tersebut. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapores Boyolali untuk diperiksa dan dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Satreskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara berhasil menangkap seorang pemuda yang berupaya menghabisi nyawa mantan bosnya dengan cara menembakkan kaca mobil yang sedang dikendarai oleh mantan bosnya. Dari pengakuan, sang pelaku mengatakan bahwa ia merasa dendam terhadap mantan bosnya karena diberhentikan dari pekerjaannya. Adeh, pantas aja lu diberhentiin. Lu kagak ada akhlaknya sih. Ini dia liputannya. Adanya laporan penembakan dari korban bernama Doni. Satreskrim Polsek Cilincing dipimpin Kapolsek Cilincing Kompol Eko Setio Budi lakukan pengejaran. Pelaku menembak mobil korban di tengah jalan. Beruntung tembakan meleset dari kaca mobil. Korban yang mengenali ciri pelaku langsung menuju Polsek Cilincing untuk melaporkan kejadian tersebut. Dia pun melakukan aksi yang sama pada tahun 2018 dan dihukum sempat ditahan juga 1 tahun kena hukuman. Oh, pernah melakukan aksi serupa juga? Nah, Petugas lakukan pengejaran terhadap EJU. Pelaku ditangkap anggota Satreskrim Polsek Cilincing di rumahnya di wilayah Penjagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat penangkapan, petugas juga menyita sepucuk senjata api rakitan milik EJU. Di wilayah Semper Barat, ya, yang mana korban atas nama Pak Budiono sedang mengendarai mobil Avanza. Tiba-tiba sebuah motor ada di sebelah kanannya dan melakukan penembakan. Setelah melakukan penembakan, si tersangka melarikan diri. Pelaku nekat menembak mobil Doni sebagai atasannya, lantaran dendam diberhentikan dari kerjaannya. Kamu dapat dari mana itu senjata api? Bikin sendiri. Tahu nggak undang-undangnya kalau membawa senjata api itu dilarang? Tahu kenapa dilanggar? Tadi kamu ingin masuk melakukan tindak pidana kembali. Usai kehilangan pekerjaan atas kekalutannya, tersangka malah terancam pasal Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman penjara minimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Makanya pantengin terus Jatan Ras setiap Senin sampai Jumat jam 11:30 malam. Ada apa lagi ya di episode berikutnya? Tetap pantengin terus Jatan Ras. Diam. Siapa kamu? Hei, namamu siapa?